Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Siti Hairunisa, ada Hairunisa Putri, kemudian ada Lita Hidayah, ada Jeki, dan yang terakhir Nasr Hidayat. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil studi kasus kelompok kami yang mengenai strategi adaptasi dan transformasi di Bank BRI dan Prudensial Indonesia. Paparan ini akan kami bagi menjadi 4 bagian, yang dimana nantinya kami akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu, kemudian selanjutnya kami akan menjelaskan masalah yang akan dihadapi, dan yang ketiga kami akan menjelaskan strategi yang akan diterapkan, yang terakhir yaitu menjelaskan paparan mengenai hasil studi kasus mengenai strategi adaptasi dan transformasi di Bank BRI dan Prudensial Indonesia. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sektor keuangan terutama perbankan mengalami disrupsi besar-besaran. Kehadiran perusahaan fintech atau finansial teknologi dengan layanan keuangan yang lebih cepat, murah, dan mudah diakses secara digital telah menantang bank-bank tradisional untuk mengubah model bisnis mereka. Selain itu, pergeseran preferensi nasabah dari layanan perbankan konvensional ke platform digital memaksa bank untuk beradaptasi agar tetap relevan di pasar. Transformasi digital dan inovasi produk menjadi faktor kunci dalam mempertahankan daya saing dan lembaga keuangan lainnya. Namun, proses ini juga menghadirkan tantangan, termasuk pengelolaan risiko yang kompleks, peningkatan persaingan, dan kepatuhan terhadap regulasi yang semakin ketat. Makalah ini membahas bagaimana bank dan lembaga keuangan merespon tantangan tersebut melalui studi kasus konkret dari beberapa institusi. Baik, langsung saja ke bagian yang pertama, yaitu kita tujuan untuk menganalisis strategi adaptasi yang dilakukan oleh bank dan lembaga keuangan lainnya dalam menghadapi tantangan dan disrupsi digital di era modern. Melalui pendekatan studi kasus, makalah ini akan mengeksplorasi langkah-langkah yang diambil oleh bank dan lembaga keuangan untuk menjaga pertumbuhan dan stabilitas mereka di tengah perkembangan teknologi, meningkatkan persaingan dengan perusahaan fintech, yaitu fintech financial technology, serta kebutuhan untuk mematuhi regulasi yang ketat. Studi ini menyoroti pentingnya transformasi digital, manajemen risiko, kolaborasi dengan fintech, dan reformasi internal dalam menjaga keberlanjutan bisnis di sektor keuangan. Ada 3 poin tujuan penelitian studi kasus yang kita ambil. Yang pertama, menganalisis strategi yang diterapkan oleh bank dan lembaga keuangan dalam menghadapi disrupsi digital. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi sektor keuangan dalam era digital. Yang ketiga, mengevaluasi keberhasilan pendekatan transformasi digital dalam meningkatkan daya saing dan efisiensi operasional bank. Yang beralih ke layanan digital BRI menghadapi tantangan besar dan mempertahankan pangsa pasar tradisional mereka. Untuk itu, BRI memutuskan untuk melakukan transformasi digital guna memperluas layanannya dan bersaing di era digital. Masalah yang dihadapi, ada perubahan preferensi konsumen. Konsumen mulai mengandalkan layanan digital untuk transaksi perbankan sehari-hari, seperti pembayaran, transfer uang, dan pengajuan pinjaman. Ada persaingan dengan fintech. Platform fintech menawarkan layanan keuangan yang lebih cepat dan efisien, seperti dompet digital dan pinjaman peer-to-peer yang mengurus pasar BRI, terutama di segmen mikro. Ada regulasi terkait digitalisasi. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memberlakukan regulasi terkait keamanan digital dan perlindungan data yang mengharuskan BRI keamanan digital dan perlindungan data yang mengharuskan BRI memperkuat infrastruktur IT.
Selanjutnya, strategi yang diterapkan. Strategi yang diterapkan terbagi menjadi 4. Yang pertama, diversifikasi portofolio investasi, yaitu Prudential Indonesia melakukan diversifikasi portofolio dengan mengurangi eksposur terhadap saham beresiko tinggi dan memperbanyak investasi pada obligasi pemerintah dan instrumen pendapatan yang tetap yang lebih aman. Yang kedua, transformasi digital. Meluncurkan aplikasi Pulse, sebuah platform kesehatan dan asuransi berbasis AI yang memungkinkan nasabah untuk melakukan konsultasi kesehatan, memonitor kondisi serta mengajukan klaim asuransi secara online. Ada 3 hasil studi kasus Bank BRI. Yang pertama, peningkatan basis pengguna. Jumlah pengguna aplikasi BRIMO meningkat drastis dengan lebih dari 25 juta pengguna aktif pada tahun 2023. Yang kedua, peningkatan kredit UMKM, layanan Respot meningkat efisien proses kredit yang menghasilkan kenaikan proporsional kredit UMKM hingga 15%. Yang ketiga, peningkatan efisiensi operasional transformasi digital BRI berkontribusi pada pengguna biaya operasional hingga 20%. Hasil studi kasus Bank Potensial Indonesia ada 3. Yang pertama, peningkatan rasio solvabilitas. Potensial berhasil meningkatkan rasio solvabilitas dari 130% menjadi 180% dalam kurun waktu 1 tahun sesuai dengan ketentuan. Kasus yang kita ambil menunjukkan bahwa transformasi digital dan inovasi produk merupakan langkah penting bagi bank dan lembaga keuangan untuk tetap relevan di era digital. Studi kasus Bank BRI dan Prudential Indonesia memberikan gambaran tentang bagaimana keduanya institusi besar ini berhasil beradaptasi dengan perubahan teknologi dan regulasi. Dengan memanfaatkan teknologi modern dan kolaborasi dengan vintage, BRI dan Prudential Indonesia mampu memperkuat posisi mereka di pasar yang semakin kompetitif dengan menyertakan contoh nyata di Bank BRI dan Prudential Indonesia. Studi kasus ini memberikan gambaran lebih jelas tentang tantangan dan solusi yang dihadapi oleh bank dan lembaga keuangan dalam konteks Indonesia. Berikut hasil paparan dari kelompok 3 yang mengenai strategi adaptasi dan transformasi di Bank BRI dan Prudential Indonesia. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Sekian dari saya pamit undur diri karena kalau maju saingannya teman sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.